Dia udah jarang lagi megang pedang, nggak lagi sering sparring, tapi dunia masih nahan napas kalau namanya disebut. Dia adalah Silver Rayleigh. Rayleigh pensiun dari dunia bajak laut, memilih hidup slow sebagai pelapis kapal di Sabodi. Tapi hidup tenang bukan berarti dia jadi letoy, Pak. Rayleigh adalah bapak-bapak legend, tangan kanan raja bajak laut. Dan lebih dari itu, dia sudah tahu terlalu banyak. Gorosei gak pernah main-main soal rahasia besar dunia. Mereka menghancurkan seluruh kerajaan karena tahu sejarah. Mereka menghapus nama dari catatan dunia karena terlalu dekat dengan kebenaran. Tapi Rayleigh, dia tahu apa yang terjadi di abad kekosongan. Dia tahu rahasia nama besar dan dia tahu apa yang ditemukan Roger di Raftel. Dan anehnya, Gorosei nggak pernah mengirim agen CP-CPian untuk ngekill Rayleigh. Nggak diserang, nggak ada poster baru. Seolah mereka sadar, nyenggol Rayleigh berarti mancing perang yang nggak akan bisa mereka menangkan. Kadang Rayleigh membiarkan dirinya ditangkap, tapi bukan karena dia kalah sparring sama bajak laut atau anggota PSHT, Pak. Dia sengaja ditangkap cuma untuk ngambil kesempatan. Di dalam sel, dia mencuri emas Tenryubito, membebaskan budak, terus kabur dah. Kayak bayangan yang nggak bisa ditangkap. Para admiral tahu ini, dan mereka benci itu. Karena mereka tahu, Rayleigh adalah satu dari sedikit orang di dunia yang bisa berdiri sejajar dengan mereka, bahkan di usianya yang udah jompo. Rayleigh adalah satu dari sedikit orang yang hidup dalam dua dunia. Dunia bajak laut lama, tempat darah dan kehormatan dipertaruhkan setiap hari. Dan dunia sekarang, tempat nama-nama besar gugur satu demi satu. Tapi Rayleigh tetap berdiri, tegak, lurus, keras, dan tahan lama. Walaupun dia nggak lagi mencari One Piece, Rayleigh tetap jadi misteri yang membuat pemerintah dunia nggak bisa tidur dengan nyenyak. Karena ancaman yang beneran itu bukan datang dari mereka yang mau menghancurkan dunia, tapi dari mereka yang tahu bagaimana dunia ini dibangun.